Mama baik banget sama aku. Saat aku udah gak bisa ngapa-ngapain, udah stuck di satu titik, tapi Mama tetap selalu nguatin. Halo sahabat, ketemu lagi sama kita duo Huru Hara. Sahabat, di tengah kita sudah hadir dan selama ini sahabat selalu minta V. Gak perlu lama-lama ya, langsung kita hadirkan. So, kita hadirkan jauh-jauh dari dari Papua. Ini juga namanya trio Huru Hara. Ini kan jadi trio. Jadi ada yang masih ingat gak sih zaman dulu kan Mbak V itu kan dulu terkenal sama ini kan V Sing Ayu Dewe ya kan? Jalani lah ya. Dari tulang bawang. Tulang bawangnya ini nama jalan ya. Oke. Karena kan kadang-kadang orang bilang aku dari tulang bawang kan ada di Lampung. Jadi aku bilang kalau di Malang itu ada yang namanya tulang bawang dulu, jalan tulang bawang. Gue sama Mbak V itu kita itu bahkan udah tahu dari zaman audisi AVI 50 besar ya. 50 besar. Jadi 50 besar ini ya, gue cerita dari point of view-nya gue ya. Jadi dari sudut pandangnya gue. Waktu itu tuh 50 besar itu di Surabaya. Itu waktu itu tuh kita 50 besar tuh ada beberapa tes, ya kan? Tes, ya. Jadi sebelum kita masuk ke bagian dalam ruangan audisi yang ada juri-juri dari Jakarta yang kita dites nyanyi ada sama psikolog koreo juga. gitu-gitu. Nah sebelumnya itu ada psikolog sama tes ini ya, apa namanya, notasi gitu loh, inget Notasi, gak? ya. Nah itu tuh gue inget banget lagi di ruang tunggu, jadi itu masuknya itu per gelombang kan. Lagi di ruang tunggu masuk ke ruangan itu tuh gue melihatlah sesosok wanita tinggi semampai dengan kulit eksotis. Terus dia itu sengaja banget karena dia tahu badannya bagus, jadi dia pakainya you can see. Wow. Terus rambutnya diikat, terus jadi kita pas dia muncul tuh kayak yang ini lomba nyanyi apa lomba model. Sosoknya Mbak V itu zaman dulu tuh wah itu Super model ya sosoknya ya, looknya. sumpah. Jadi makanya kayak yang gue pas bilang, wah ini gila, jadi calon-calon pemenang. Sumpah waktu itu tuh Mbak V itu bener-bener aura bintangnya tuh udah muncul di zaman itu. Makanya tuh gue ngefans sama Arzetti Bilbina. Ada yang masih inget nggak satu episode di Diary Alfi waktu itu tiba-tiba muncul lah Mbak Arzetti Bilbina itu Mbak V. Banyak kan sahabat pada nanya gitu kan, kesibukannya Mbak V itu apa? Yes. Gitu sibuknya sekarang Mbak V. Kesibukan sih kayaknya bikin konten ya sama kalian. Oke. Bikin konten bersama 12 sahabat, apalagi dengan duo Huru Hara. Kesibukannya banyak lah, Dek. Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga. nyanyi juga, Oke. urusin suami, urusin jadwal suami juga. Jadwal suami itu maksudnya jadwal apa? Ya jadwal kalau misalnya ada show, Oh. apa, kan suami kan penyanyi juga. Jadi merangkap Mbak V itu sebenarnya merangkap manajernya. Iya, bisa Oh, jadi bisa. Manajernya oke. Kakak Nobo. Bisa dibilang begitu. Jadi duitnya nggak kemana-mana guys, itu Itu pinternya. Oke, berarti itu tadi ngurusin suami, termasuk ngurusin jadwalnya Kakak Iya. Nobo juga. Terus ada apa lagi Mbak V kesibukannya? Ya banyak sih sebenarnya, kesibukan tuh banyak banget, apalagi kalau misalnya orang undang kita atau apa gitu ya, pasti kita berdua bisa sepaket ya sama suami ya, maksudnya ini nyanyi bareng ya. Kesibukannya ya cuman itu ya, paling kalau itu ya ada sedikit sih bisnis kecil-kecilan yang mungkin nggak sebesar teman-teman lakukan misalnya Nggak ya apa-apa, berarti gitu. tapi kan itu bisnis itu kan harus dirintis justru dari awal, dari awal. kecil kan, itu sampai akhirnya nanti bisa jadi Iya. gede. Mbak Fai berarti secara nggak langsung masih di industri hiburan ya? Masih. Walaupun ibu rumah tangga tapi tetap ada di industri Masih. hiburan ya? Masih sih, masih. Kiat-kiat Mbak, apa ya? Kan banyak banget nih pendatang baru banyak banget yang baru-baru, banyak muka-muka baru banyak. How to survive tetap bisa berada di industri hiburan sampai sejauh ini, sampai sekarang? Kalau aku lihat sih sekarang ya multi talentanya itu banyak banget ya anak-anak zaman sekarang, apalagi kan kita ini kan bukan usia yang muda lagi ya istilahnya gitu, apalagi aku sebentar lagi mau menginjak kepala Kepala 4 ya? aduh malu deh. Kehidupan dimulai di usia 40 katanya.
Iya ya. Oh, ya berarti memang kalau memang Tuhan mengizinkan aku untuk tetap eksis lagi ya, nggak masalah sih ya. Cuman kan maksud aku kalau sekarang ini tuh banyak anak-anak muda yang bermulti talenta banget ya. Ibaratnya nyanyi juga bagus, pada bagus-bagus suaranya, acting juga bagus-bagus. Terus pokoknya yang masak-masak itu semuanya anak muda semua yang kreasi-kreasi bikin apa ya nggak sih? Apa segala macam. Kalau menurut aku sih kalau kita merasa diri kita nggak muda lagi, kenapa kita juga nggak bisa juga gitu loh? Ya kita harus tetap semangat gitu. Harus kita adjust gitu ya adjust, maksudnya ya Mbak Fe iya. ya. Maksudnya bukan berarti kita tua terus kita kalah sama yang muda-muda, Iya, kita harus benar, mengikuti perkembangan benar, zaman gitu benar, kan. benar. Oke. Berarti ya itu ya, apalagi Mbak Fe dengan kondisi setelah berumah tangga pun juga untungnya dipertemukan sama suami yang juga punya latar belakang di entertainment. Iya. Jadi makanya masih terus gitu. Nah, yang kita tahu juga kan kalau misalnya sahabat ngikutin kita gitu ya, ngikutin teman-teman Avi gitu ya. Itu kan Mbak Fe kan memang masih rajin nih ngeluarin single bareng sama Kakak Nobo, sama Iya, single iya. sendiri juga gitu ya. Nah, jadi gini Mbak Fe, kalau ada yang pertanyaannya itu gini. Jadi kan kita kan ngomongin berarti karyanya Mbak Fe setelah Avi gitu Iya. kan, setelah Avi selesai. Nah, itu waktu Mbak Fe bikin karya itu tuh kemarin produksi dan diproduserin sendiri sama Mbak Fe sama Nobo, atau memang ada Mbak Fe gabung sama manajemen gitu, label gitu misalnya. Kalau manajemen sih mungkin aku lebih ke manajemen sendiri ya. Manajemen. Oke. Berarti kayak single kemarin tuh produserin sendiri juga. Produserin, kalau yang single itu yang sendiri yang lupakanku itu aku produserin sendiri. Oh, oke. Tapi kalau yang Ya. album itu ada label yang memang menangani itu, dan aku dipercayakan untuk nyanyi lagu Bosas. Oke. Karena Iya. kan memang Cocok produser banget sama suaranya. Banget. Karakternya dia banget ya. bisa aja. Terus, Seksi. jadi bisnis aku tuh adalah memanajemen diri aku sendiri. Ini nih dia nih yang kayak gini nih, yang kayak gini nih. Apa namanya, yang tampil dia, yang manage dia. Jadi nggak kemana-mana, semuanya ke dia. Jadinya tuh kan memang begini loh deh. Jadi tuh itu aku itu kenapa bisa sampai bikin album gitu? Awalnya aku tuh bikin demo. Demonya itu bersama suami. Jadi lagu ciptaanku sendiri. Oh, lagu ciptanya sendiri. Wih, Ciptaan gila, luar biasa. My Lovely loh. itu ya kan. Nah awalnya sebetulnya adalah ini lagu itu duet. Duet, aku ciptain duet. Aku kasih demo itu ke suatu label. Ya kan. Nah terus produser itu bilang bahwa bisa nggak kalau V aja gitu. Tapi nyanyinya nggak pop, Bosas aja. Mau nggak gitu. Awalnya aku mikir karena kan aku juga waktu itu lagi belajar nyanyi Bosas kan gitu loh. Belum terlalu yang kayak apa sih seprofesional itu gitu loh. Jadi aku cuma belajar, aku dengerin orang nyanyi Bosas apa-apa, akhirnya aku menerima tawaran itu. Cuman masalahnya lagu ini tuh bukan lagu baru. Lagu yang sudah lama, lagu-lagunya The Mercies. Tahun-tahun berapa ya itu, 60-an ya? Jadi remake gitu ya, Mbak? Iya, Oke. gitu. Oh, Jadi wow, dari lagu-lagu tahun 60-an ya? Telah lama kau tinggal sayang. Oh Wow. iya, ya ampun kangen banget gak sih dengan suaranya V Alfi? Jadi gitu. Jadi aku mencoba, jadi itu dibikin Bosas supaya apa ya, orang-orang yang mendengarkan itu rindu kembali, dan Iya. itu dibikin fresh Bosas gitu. Mungkin ada orang yang suka dengan lagu-lagu itu, ya silahkan membeli di iTunes juga, Spotify. Jadi promosi gue. Gak apa-apa, harus didengerin loh kalau yang kangen sama suaranya. Kalau berkaitan sama karir, maksudnya sama entertainment gitu, ada momen gak sih Mbak Fe setelah Avi terus turun, abis gitu Mbak Fe ngerasa, pernah gak sih Mbak Fe ada di titik yang kayaknya gue mau mundur deh dari dunia entertainment? Pernah Nah, itu merasa gimana kayak gitu. tuh? Jadi Kenapa gitu? Iya, karena mungkin orang sudah yang gimana ya? Aduh, mau nangis tapi gimana ya? Kenapa sih harus selalu bikin nangis? Gak Gak apa-apa, keluarkan. Bahasanya smile nih, Iya, keluarkan. keluarkan. Ya, jadi memang gimana ya? Aku juga gak tahu ya, waktu itu pernah ada di posisi dimana orang itu komennya nggak bagus tentang suaraku apa Ini segala macam. sorry Mbak Fe, ini maksudnya komen gak bagus tuh waktu Mbak Fe ikut Avi atau setelahnya? Ya, Setelah selesai? banyak setelahnya orang kayak ngedonin aku gitu, kayak
gimana, tapi mamaku tuh selalu ngasih kekuatan sama aku. Udahlah nak, nggak usah dipikirin omongannya orang. Maksudnya aku sebenarnya nggak mau nangis karena mama selalu ngajarin sabar. Aku tuh kan orang yang nggak sabaran ya. Kadang-kadang aku ngerasa kalau diriku tuh kayak aku nggak terima mamaku dibilang gini. Kayak aku tuh seolah-olah nggak bisa nyanyi banget gitu loh. Misalnya dibilang babi ngorok lah suaraku segala apa. Itu kayak kesannya sakit banget gitu loh. Maksudnya aku kayaknya segitu banget sama gue gitu loh. Dan emang waktu di Afi kan dia tahu sendiri kan, aku tuh sampai radang, sampai dikasih obat sama dokter untuk konsumsi dan untuk istirahat dulu supaya jangan sampai kita suara ini tegang. Iya gitu loh. Jadi ya aku ngerasa bahwa memang benar kata mamaku, kita harus sabar untuk itu, jangan terlalu diambil pusing omong-omongan orang gitu. Nah itu kan dulu waktu masuk Afi kita dipikir kita nyogok, padahal enggak, semuanya itu kita emang benar-benar reality, kita emang diterima di situ. Emang jadi ada yang bilang, maksudnya ada Mbak Fe dengar ada omongan gitu dibilang katanya Mbak Fe nyogok gitu waktu pas Afi. Itu kok jadi bisa segitunya waktu itu segitu. Dibully lah istilahnya. Iya, zaman istilah sekarang. dulu ya, maksudnya kita dipikirnya tuh kita tuh masuk ke situ tuh nggak sesuai dengan ini gitu loh. Kok bisa sih, pasti nyogok deh gitu kan. Kok suara kayak gitu bisa sih masuk Afi gitu kan, apa segala macam. Lah pada saat kita masuk Afi tuh suara kita kan baik-baik aja gitu loh. Tapi kan karena memang di Afi waktu itu kita disuruh nyanyi terus ya kan. Jadi akhirnya mau nggak mau kan pasti pas lagi sakit ngerasa kayak aduh gimana dong, kita harus kejar itu. Nggak mungkin dong kita mesti istirahat dulu, kan nggak mungkin, kita mesti kejar itu. Nah, mungkin gini ya, Smile ini kayak yang kita kalau gue barusan dengar dari Mbak Fe gitu ya, yang gue akhirnya ingat, dan ini mungkin gue ngomong kayak gini karena teman-teman gitu ya, maksudnya teman-teman yang nonton ini bisa ngerti gitu loh kenapa pada saat itu Mbak Fe dibully segitunya, dapat kecaman segitunya. Karena kalau menurut gue, ini gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau menurut gue di zaman dulu itu 17 tahun yang lalu, karakter suara kayak Mbak Fe ini tuh masih langka. Maksudnya gini, kalau sekarang ini Punah ya. Badak ini kali ya, badak jual satu kali ya. Enggak, karena gini. Sebenarnya gini, kalau dulu itu tuh orang masih kayak gini nggak sih? Orang-orang itu yang ada di kepalanya orang-orang 17 tahun yang lalu adalah kalau suara yang bagus itu adalah suara-suara festival. Iya nggak sih? Gitu, kayak misalnya suara yang teknik apa, yang power lah, Mbak Fe keluarlah dengan karakternya dia, yang unik, yang kayak yang ngebass, terus kayak yang memang cewek, suaranya ngebass dan kayak yang jazzy apa segala macem gitu-gitu dengan timbre suara yang berat. Saat itu yang karakter kayak gini tuh belum menjadi sesuatu hal yang biasa didengar. Jadi makanya susah banget di zaman itu, orang-orang agak cenderung susah untuk menerima itu, makanya sampai ada yang ngatain babi ngorok apa segala macam. Kalau menurut gue sih itu jadwal, padahal di sekarang karakter itu justru malah nomor satu. Iya nggak, bener nggak sih? Itu tuh jadi kayak mengalami pergeseran luar biasa ya. Tren di era kita dulu sama yang di anak-anak sekarang tuh trennya beda banget gitu. Apa ya namanya, kalau ya itu dia mungkin dulu memang lebih ke festival, very teknik segala macam. Kalau sekarang tuh lebih ke karakter sih ya, karakter. Rasanya juga kayak luar biasa ya. Sekarang gitu udah nggak zamannya nyanyi itu harus teriak, harus teriak yang harus apa segala macam. Iya sih. Nyanyi dengan Dan karakter yang pas gitu. Iya, emang dari dulu kan nggak gitu. Makanya sekarang ini justru malah nyanyi dengan karakter vokal yang ngenakin lagu dalam apa yang benar-benar yang penjiwaan apa segala macam, itu malah sekarang yang ini ya yang lagi ngetrend gitu ya. Dan memang ada beberapa orang mungkin yang pernah komentar ya, maksudnya kalau misalnya suara aku tuh sudah nggak unik lagi atau apa untuk sekarang. Karena memang kan waktu itu kan kita lagi sakit ya, jadi terlihat serak, parau, yang kayak mau ngambil nada tinggi aja juga nggak bisa, ngambil nada rendah pun juga
juga kepayahan gitu ya. Jadi range-nya semakin sempit waktu itu sempat ngalamin kayak gitu. Dan aku memang sempat ke dokter gitu untuk periksa itu pita suara, dan memang ada nodul di pita suara. Gitu. Itu zaman tahun kapan sih Mbak Fe? Zaman Kita setelah itu? setelah AFI kan, setelah Yang konser-konser kita yang konser-konser. Kalau yang waktu keliling konser itu kota. kan kita masing-masing kan diperiksa ya, maksudnya waktu itu kan diperiksa kan. Nah, tapi kan waktu yang aku sendiri itu ada dokter juga ngomong kalau memang ada nodul, tapi itu pun juga kita disuruh istirahat. Nah, setelah kita dari selesai AFI, habis itu kan ada kayak ada konser-konser sedikit Yeah. itu aku periksa lagi ke dokter spesialis. Waktu itu dia bilang katanya memang kamu harus istirahat, harus rest, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ngomong terlalu banyak. Sedangkan kita kan nggak mungkin dong kita diem aja, karena kan kita mesti nyanyi, cari duitnya di situ gitu loh. Jadi nggak mungkin. Nah terus akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba pas aku datang lagi, karena mungkin aku suka latihan di kamar mandi dengan pemanasan suara gitu ya, karena aku tuh udah lelah dengan suaraku yang kayak mau tinggi nggak bisa, rendah nggak bisa, kan serba salah gitu. Akhirnya aku pelan-pelan belajar untuk pemanasan setiap pagi, pemanasan, minum air putih, minum air hangat, dan aku nggak pernah minum kayak teh atau apa. Waktu itu memang aku benar-benar tarak banget ya, jadi aku minumnya tuh air putih yang benar-benar hangat itu. Terus aku ini aja sabar gitu sampai akhirnya itu pulih, dan pas dicek lagi nodul itu hilang. Nggak tahu kenapa. Padahal kalau menurut dokter itu harus dioperasi. Dan dioperasi pun juga pasti ada kemungkinan mungkin suara kita juga akan jadi kayak bindeng. Iya. Gitu, agak takut juga sih. Dan kebukti kan sekarang juga Mbak Fe suaranya jangan gitu, di situ suaranya juga keren loh. Dikit juga suaranya tambah keren juga gitu. Jadi itu ya, jadi Mbak Fe ini represent korban bullying ya sebenarnya ya. Maksudnya zaman dulu tuh bukan berarti di zaman kita belum ada sosial media kita bebas dari bulian, enggak loh. Oh justru di era kita dulu malah lebih parah dong, karena kalau di era kita tuh bener-bener kayak online respon gitu kan, bener-bener kayak lo bisa lihat kayak running text langsung di si website itu loh, itu bener-bener kayak lebih jalan kayak tek kayak gitu. Zaman dulu itu zamannya forum kalau di internet, jadi ada forum yang kayak benar-benar itu jangan sedih gitu loh, maksudnya kalau sekarang itu netizen, mulut netizen, jari netizen ya jahat gitu. Kalau dulu itu sama jari juga gitu loh, tapi dulu modelnya forum, sampai ada forum yang kayak yang AFI haters itu dulu ada loh forumnya. Nah Mbak Fe, tadi kan Mbak Fe bilang ngedrop ya, momen Mbak Fe ngedrop yang kayak ngerasa pengen mundur dari entertainment gitu. Nah kalau bisa dijelasin gitu, yang Mbak Fe rasain waktu itu tuh sampai separah apa sih gitu sebenarnya Mbak Fe? Maksudnya gini kan, kita tahu lah kalau kita ngelihat orang bully kita, apalagi dengan kata-kata yang jahat kayak gitu, kondisi Mbak Fe tuh waktu saat itu tuh sampai pernah ngalamin kayak gimana sih? Kayak yang waduh gue stres banget, gue nggak mau ngeliat ini, gue mau mundur, gue mau apa, gue pulang ke Malang atau apa gitu. Sempet sih pulang ke Malang kan berapa lama ya, lumayan lama loh deh itu pulang ke Malang ya. Pulang ke Malang tuh benar-benar kayak kabur mau ini. Sebenarnya gitu. sih bukan kabur ya, karena memang pertama memang aku kangen sama mama papaku. Karena kan memang katanya, Bu, kamu pulang deh gitu loh, untuk apa namanya, kita rindu gitu kan. Maksudnya aduh mau nangis lagi deh. Apa keluarga? Soalnya kalau ngomongin orang tua itu kadang-kadang mereka berarti banget buat kita. Pasti. Jadi kayak mama papa gitu, apalagi papa semasa dia masih ada, itu benar-benar kayak gila ya, ngedukung banget aku gitu di AFI. Pada saat aku mundur juga, papa selalu bilang, enggak, kamu tuh justru harus bersyukur kamu bisa masuk AFI, karena kamu dipercayakan Tuhan untuk melewati proses itu supaya kamu jadi orang yang kuat gitu. Itu sih, aku sempat pernah mundur, maksudnya bukan berarti mundur terus kita udah gak mau nyanyi lagi, enggak. Maksudnya mungkin ada rasa kayak putus asa gitu, karena kan mungkin udah dibully-bully orang gitu kan, suaranya gini,
suaranya jelek gini bisa masuk AFI, bisa nyanyi gini apa segala kayak babi ngorok apa segala macam, itu emang benar-benar terpukul secara tidak langsung, pasti terpukul banget. Cuman kan kita harus kembali lagi pasti orang tua kita yang orang-orang terdekat kita yang menguatkan gitu. Apalagi saat ini kan aku sudah punya suami ya. Kadang-kadang kalau ada orang yang masih suka ngomong kayak gitu, kadang-kadang suami yang kadang-kadang suka bilang, sayang ingat Tuhan tuh selalu kasih jalan buat hidup kita. Jadi kita harus bersyukur. Banyak orang yang nggak bisa untuk masuk AFI, tapi kamu dipercayakan sama Tuhan, ya kembali lagi kita harus bersyukur, itu aja gitu. Mungkin orang lain boleh ngomong kita secara ini ya, maksudnya jelek apa, tapi kita sendiri nggak boleh ngerasa diri kita itu jelek banget gitu. Intinya itu sih deh, maksudnya kalau rasa pernah pengen mundur, putus asa dan udah nggak mau lagi nyanyi atau apa, mungkin pernah ada, tapi kan nggak mungkin kita passionnya kita nyanyi gitu loh. Iya kan, seperti kalian juga lah, maksudnya apa-apa kan pasti baliknya lagi kita ketemu lagi, kita nyanyi lagi sama-sama gitu kan. Ya seperti itu sih Mbak. Berarti secara nggak langsung keluarga supportnya luar biasa banget ya buat Mbak Fe ya. Banget. Mbak mau sampein apa nggak sih, ngomong apa buat keluarga? Buat mama, thank you so much. Mama baik banget sama aku. Saat aku udah gak bisa ngapa-ngapain, udah stuck di satu titik, tapi mama tetap selalu nguatin meskipun keadaannya dia juga kayak udah, maksudnya udah gak kayak dulu gitu, sehat apa gitu kan. Mama kan keadaan dia masih sakit tuh kadang-kadang suka matiin gitu, meskipun dia sendiri juga merana dengan keadaan papa yang maksudnya dulu di mana-mana kan selalu ada di sampingnya papa, tapi papa sudah nggak ada. Dia kayak berusaha untuk menguatkan diri, apalagi menguatkan anak-anaknya gitu. Dan aku mau bilang sama mama, thank you, makasih banyak ma. Minta maaf kalau masih banyak kesalahan dan kekurangan yang aku miliki. Aku tetap selalu ingin sama-sama sama mama sampai kapanpun. Berarti ini ya, Mbak Fia udah mengalami juga kemarin kan momen dimana harus kehilangan apa ya, itu momen waktu itu tuh momen itu terjadi di tahun berapa? Tahun 2014 papa meninggal, di tanggal 5 Januari 2014 papa meninggal. Dan itu pun aku terpukul banget karena memang selama ini kan aku deket sama papa. Jadi apa-apapun segala sesuatu tuh aku selalu curhatnya ke papa, karena memang papa yang selalu ngasih motivasi hidup ya. Kalau misalnya nggak usah soal inilah, soal kita masa depan apa segala macam, pilihan suami aja dia juga ngasih ini. Jadi nggak gampang juga gitu, maksudnya kayak ngadepin papa, misalnya ada cowok misalnya dulu ya yang maksudnya mau masuk minta gitu, nggak banyak juga yang berhasil gitu, dan hanya satu yang berhasil yang sekarang. Dimana akhirnya Mbak Fe memutuskan buat ini gue oke lah, kemarin gue dapat bulian apa segala macam, tapi akhirnya gue kuat gitu. Nah momen kapan saat Mbak Fe akhirnya kayak ngerasa gue gak kenapa-kenapa kok, ini gue fine aja, akhirnya gue balik lagi deh, gue nekunin entertainment industri ini lagi. Suami sih deh yang jadi tuh sebenarnya bisa dibilang sebelum jadi suami dia memang jadi setelah ketemu sama Nubo ya. Iya. Jadi itu lebih kayak istilahnya kayak misalnya kalian tuh kayak gini loh, misalnya kita udah putus asa nih ya, kita udah nggak mau bikin apa-apa lagi dah. Tapi begitu kita kumpul ada satu semangat lagi yang baru yang kasih tahu gitu ya, kayak misalnya ayo kita bikin yuk, kita bikin yuk project yuk, apa gitu apa segala macam yuk, udah nggak usah dipikirin. Itu semangat lagi. Iya. Pada saat itu, dan itu aku pun juga dalam keadaan dimana memang hancur lebur sih hati ya, secara hati tuh lagi hancur lebur, tapi dia datang
Hancur lebur karena apa waktu itu Mbak Fe? Ya kan maksudnya kan Karena percintaan atau karena Enggak, karena karena ya memang karena karir yang tadi itu ya. iya, karena memang banyak orang ngebully. Iya, ya karena apa-apa. ngebully itu tadi. Jadi, oke. dia datang. Akhirnya nggak lama Mm-mm. dateng lah. Dan itu juga nggak disangka loh. Mumpung sekarang kita masih bertiga, Uh-uh. bisa ini Mbak Fe ada colongan disampaikan apa yang biasanya mungkin agak canggung kalau diomongin langsung ke orangnya. Mumpung ini lagi nggak ada orangnya, coba mau ngomong apa spesial buat suami tercinta. Apa ya? Dia tuh orang yang luar biasa. Orangnya sederhana, nangis lagi. Just Karena go. mungkin saking bangganya sampai Iya, kita betul. terharu kan. Itu tuh dalam berarti kan rasanya Iya. jauh gitu. Jadi memang apa ya, dia tuh orang yang sangat sederhana dan hatinya itu benar-benar mulia banget. Dari segi apapun aku tuh banyak belajar dari dia ya, karakter semua banyak belajar dari dia. Kalau kita nih ya, kalau orang Papua itu selalu yang aku sangat-sangat benar-benar kagumi dengan orang-orang Papua itu, kalau ketemu sama orang kita harus nyapa. Jadi Wow. selamat malam gitu. Wow. Selamat malam kakak, selamat malam mama gitu. Jadi itu aku banyak belajar dari Wow, luar dari- biasa banget. dari Sementara itu yang udah langka zaman sekarang loh. Iya, itu yang aku kagumi banget. Makanya aku bilang kenapa aku kagum sama suamiku, karena memang dia selalu mengajarkan itu. Nggak boleh sayang, nggak boleh nggak nyapa, harus nyapa. Siapapun itu kamu harus nyapa. Karena itu kita tuh hidup tuh saling bersosialisasi, saling melengkapi gitu loh. Jadi yang aku kagumi sama orang-orang Papua itu seperti itu gitu. Kalau kita nggak ngomong kayak gitu, pasti orang akan nganggap kita, ih sombong banget sih gitu. Ya bukan berarti kita nggak nyapa kita jadi sombong, nggak. Cuman mungkin karena sudah kebiasaan mereka untuk menyapa orang selamat malam gitu. Jadi ya itulah dari suamiku yang aku sangat cintai dan kagumi. Ada mau pesan-pesan apa nggak buat teman-teman, buat sahabat, mungkin ya yang mau ikut ajang pencarian bakat, atau pesan secara general juga boleh. Atau yang Mungkin ada tadi itu mau Mbak Fe kan, disampaikan. karena Mbak Fe kan ngebahas tentang bullying. bullying gitu loh Oh, Mbak iya Fe. sih. Maksudnya bisa share waktu itu Mbak Fe menyikapinya gimana, terus harusnya sekarang kan juga bullying tuh masih eksis sampai sekarang, bahkan lebih parah Iya gitu sih. loh Mbak. Sebenarnya apa ya, kalau kita kena bullying ya, maksudnya kita orang ngomenin kita nggak bagus atau apa, memang itu sangat menyakitkan sih. Cuman satu hal ya, bagaimanapun juga kita tuh pasti punya orang-orang di samping kita yang selalu menyemangati kita, kayak keluarga kita, apalagi orang tua. Kalau masih ada orang tua tuh pasti orang-orang yang akan selalu memberikan sesuatu yang positif buat kita supaya kita tetap kuat. Terkadang memang kita sebagai manusia tuh nggak mampu ngadepin itu, tapi kan paling tidak kita harus harus bijak menyikapi itu gitu. Ya kayak aku contohnya tadi kan, aku sempat mundur aja deh, nggak usah nyanyi, nggak usah apa, tapi kan ya lama-lama yang rugi kita sendiri gitu Iya, kan, betul, ya kan. betul, betul. Jadi bagaimanapun juga kita juga harus hadapi itu gitu. Jadi setiap manusia tuh pasti berproses. Proses itu yang menjadikan kita jadi lebih kuat. Itu aja sih. Kita nggak bisa memuaskan semua orang Iya. gitu ya. Gak bisa menyenangkan semua orang. Memang terkadang apa yang kita lakukan semuanya selalu salah gitu. Mau yang ini, mau yang itu selalu salah ya. Itu namanya proses hidup seperti itu. Tapi ya jelas kita mesti kuat, kita mesti percaya masih ada Tuhan, masih ada orang tua, masih ada mungkin kakak, adik gitu. Betul. Ya itu dia. Atau mungkin sudah bersuami, suami bisa menguatkan, istri bisa menguatkan gitu. Ya pokoknya saling menguatkan, saling mendoakan, itu yang terutama sih menurut aku. Luar biasa. Nah sahabat, pokoknya jangan lupa untuk selalu nonton terus channel di 12 Sahabat Official. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share sebanyaknya ke teman-teman. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Untuk episode kali ini kita Dua Huru Hara pamit, bye-bye.